Halo Sobat Kimia, jumpa lagi bersama saya Itora Saba, NIM 2201060050, kelas B semester 3, program studi pendidikan kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai titrasi pengendapan sebagai tugas UAS mata kuliah kimia analitik. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada materi titrasi pengendapan itu, yang pertama, pengertian titrasi pengendapan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan. Yang ketiga, macam-macam metode dalam titrasi pengendapan. Untuk itu, silakan disimak videonya ya sobat. Titrasi pengendapan. Poin yang pertama, pengertian titrasi pengendapan. Titrasi pengendapan atau argentometri adalah penetapan kadar yang didasarkan atas reaksi pembentukan endapan dari komponen zat uji dengan titran larutan titer perak nitrat. Titrasi pengendapan merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Istilah argentometri diturunkan dari bahasa Latin argentum yang berarti perak. Jadi, argentometri merupakan salah satu cara untuk menentukan kadar zat dalam suatu larutan yang dilakukan dengan titrasi berdasarkan pembentukan endapan dengan ion Ag+. Poin yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan dalam titrasi pengendapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi titrasi pengendapan yaitu: yang pertama, temperatur. Kelarutan bertambah dengan naiknya temperatur. Yang kedua, sifat pelarut. Garam anorganik lebih larut dalam air. Berkurangnya kelarutan di dalam pelarut organik dapat digunakan sebagai dasar pemisahan dua zat. Yang ketiga, efek ion sejenis. Kelarutan endapan dalam air berkurang jika larutan tersebut mengandung satu dari ion-ion penyusun endapan. Yang keempat, efek ion-ion lain. Endapan bertambah kelarutannya bila dalam larutan terdapat garam-garam yang berbeda dengan endapan. Yang kelima, pengaruh pH. Larutan garam dari asam lemak tergantung pada pH larutan. Yang keenam, pengaruh hidrolisis. Jika garam dari asam lemak dilarutkan dalam air, akan menghasilkan perubahan H+, kation dari spesies garam mengalami hidrolisis sehingga menambah kelarutannya. Yang ketujuh, pengaruh kompleks. Kelarutan garam yang sedikit larut merupakan fungsi konsentrasi zat lain yang membentuk kompleks dengan kation garam tersebut. Yang ketiga, macam-macam metode dalam titrasi pengendapan atau argentometri. Yang pertama, metode Mohr. Titrasi Mohr terbatas untuk larutan dengan nilai pH 6-10. Dalam larutan yang lebih basah, perak oksida akan mengendap. Kegunaan metode Mohr yaitu untuk penetapan kadar klorida atau bromida. Prinsip penetapannya, larutan klorida atau bromida dalam suasana netral atau agak alkalis dititrasi dengan larutan perak nitrat menggunakan indikator kromat. Apabila ion klorida atau bromida telah habis diendapkan oleh ion perak, maka ion kromat akan bereaksi dengan ion perak membentuk endapan perak kromat yang berwarna coklat merah sebagai titik akhir titrasi. Larutan standarnya yaitu larutan perak nitrat menggunakan indikator larutan kalium kromat. Reaksinya, NaCl plus AgNO3 menjadi AgCl atau endapan plus NaNO3. Titik akhir titrasi terjadi perubahan warna pada endapan menjadi merah coklat atau AgCrO4. Titrasi harus dilakukan pada suasana netral atau sedikit alkalis karena yang pertama, dalam suasana asam endapan AgCrO4
akan larut karena terbentuk perak dikromat atau Ag2 Cl2O7. Yang kedua, dalam suasana basah perak nitrat akan bereaksi dengan ion hidroksida membentuk endapan peraksidoksida. Reaksinya AgNO3 plus NaOH menjadi AgOH atau endapan plus NaNO3. Gangguan pada titrasi ini antara lain disebabkan oleh yang pertama, ion yang akan mengendap lebih dulu dari AgCl misalnya F-CnS-. Yang kedua, ion yang membentuk kompleks dengan Ag+, misalnya CN- NH3 di atas pH 7. Dan yang ketiga, ion yang membentuk kompleks dengan Cl- misalnya Hg2+. Dan yang keempat, karbon yang mengendapkan kromat misalnya Ba2+. Hal yang harus dihindari yaitu cahaya matahari langsung atau sinar neon karena larutan perak nitrat peka terhadap cahaya atau reduksi fotokimia. Metode yang kedua, metode Volhard. Metode Volhard pertama kali diperkenalkan oleh Jacobus Volhard, ahli kimia dari Jerman pada tahun 1874. Dengan metode ini, larutan standar AgNO3 berlebih ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion halogen misalnya Cl-. Kelebihan ion Ag+ dalam suasana asam dititrasi dengan standar garam thiocyanat KSCN atau NH4SCN menggunakan indikator larutan Fe3+. Sampai titik ekivalen, terjadi reaksi antara titran dan Ag+ membentuk endapan putih. Kelebihan titran menyebabkan reaksi dengan indikator membentuk senyawa kompleks thiocyanat serat 3 yang berwarna merah. Reaksinya Ag+ NH4CNS menjadi AgCNS atau endapan putih plus NH4. Jika Ag+ sudah habis, maka kelebihan satu tetes NH4CNS plus Fe menjadi FeCNS plus NH4+. Titrasi Ag dengan NH4CNS dengan garam Fe3 sebagai indikator adalah contoh metode Volhard, yaitu pembentukan zat berwarna di dalam larutan. Selama titrasi, AgCNS terbentuk sedangkan titik akhir tercapai bila NH4CNS yang berlebih bereaksi dengan Fe3 membentuk warna merah gelap atau FeCNS+. Jumlah cyanat yang menghasilkan warna harus sangat kecil. Jadi kesalahan pada titik akhir harus sangat kecil. Dengan cara mengocok larutan dengan kuat pada titik akhir tercapai agar Ag yang terabsorpsi pada endapan dapat didesorpsi. Pada metode Volhard, untuk menentukan ion klorida, suasana haruslah asam karena pada suasana basah Fe3+ akan terhidrolisis. AgNO3 yang ditambahkan berlebih ke larutan klorida tentunya tidak bereaksi. Larutan Ag tersebut kemudian dititrasi balik dengan menggunakan Fe3 sebagai indikator. Tetapi cara ini menghasilkan suatu kesalahan karena AgCNS kurang larut dibandingkan AgCl, sehingga AgCl plus CNS menjadi AgCNS plus Cl-. Akibatnya lebih banyak NH4CNS diperlukan sehingga kandungan Cl- seakan-akan lebih rendah. Kesalahan ini dapat dikurangi dengan mengeluarkan endapan AgCl sebelum titrasi balik berlangsung atau menambahkan sedikit nitrobenzen sehingga melindungi AgCl dari reaksi dengan thiocyanat, tetapi nitrobenzen akan memperlambat reaksi. Hal ini dapat dihindari jika FeNO3 3 kali dan sedikit NH4CNS yang diketahui ditambahkan dulu ke larutan bersama-sama HNO3. Kemudian campuran tersebut dititrasi dengan AgNO3 sampai warna merah hilang. Yang ketiga, metode Fajans. Titrasi argentometri dengan cara Fajans adalah sama seperti pada cara Mohr, hanya terdapat perbedaan pada jenis indikator yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam cara ini adalah indikator absorpsi seperti Cosin atau Fluorines chain menurut macam anion yang diendapkan oleh Ag+. Titrannya adalah AgNO3 hingga suspensi violet menjadi merah. Lihat tergantung pada macam anion dan indikator yang dipakai. Indikator absorpsi adalah zat yang dapat diserap oleh permukaan endapan dan menyebabkan timbulnya warna.
Pengendapan ini dapat diatur agar terjadi pada titik ekvivalen, antara lain dengan memilih macam indikator yang dipakai dan pH. Sebelum titik ekvivalen tercapai, ion Ca-almin berada dalam lapisan primer, dan setelah tercapai ekvivalen, maka kelebihan sedikit AgNO3 menyebabkan ion Ca-almin akan digantikan oleh AgP, sehingga ion Ca-almin akan berada pada lapisan sekunder. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bye-bye.